Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Pak Ibu sekalian. Bersyukur sekali kita bisa bertemu lagi hari ini untuk melanjutkan ini ya diskusi kita mengenai eksperimen kuantum mengenai entanglement ya yang minggu lalu sudah kita bahas. Baik, langsung izin share ya saya. Ya, kita sampai itu ya, eksperimen delayed choice ya. Baik, mungkin review sedikit Bapak Ibu ya. Jadi minggu lalu sudah kita bahas ya bagaimana eksperimen double slit ya. Jadi eksperimen celah ganda yang dilakukan oleh para saintis yang meneliti kuantum ini dilakukan ya. Jadi eksperimen celah ganda itu versi yang terbarunya adalah menggunakan beam splitter ya. Jadi minggu lalu kita bahas bentuknya ternyata sudah tidak menggunakan celah ganda lagi, tapi menggunakan beam splitter seperti ini ya. Jadi itu identik sebenarnya ya antara celah ganda dan beam splitter. Kemudian beberapa hal ya mungkin yang kita dapatkan minggu lalu yaitu bahwa foton yang digunakan dalam eksperimen celah ganda ini itu memperlihatkan dia perilaku sebagai partikel ya pada saat kita melakukan Ridgway eksperimen ya. Jadi kalau kita punya informasi tentang jalur mana yang akan ditempuh oleh foton, maka yang terjadi adalah Ridgway eksperimen ya, jalur mana. Yang akan kita dapatkan adalah pola interferensi hilang. Jadi betul-betul kita mendapatkan perilaku sebagai partikel. Kemudian yang kedua, kalau ternyata skema eksperimen itu tidak memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan informasi mengenai jalur yang dilalui oleh foton, kiri atau kanan gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat di sini jalur apa yang memantul atau terus gitu ya, maka itu disebut sebagai interference eksperimen. Jadi kalau seperti itu skemanya, maka yang akan kita dapatkan adalah foton itu nanti akan menghasilkan pola interferensi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu bahwa eksperimen itu kalau sebelumnya Bohr itu menganggap bahwa apa yang terjadi, jadi perilaku partikel ataupun perilaku interferensi itu terjadi karena skema eksperimen kita itu menghasilkan disturbance atau mengganggu pada foton ya. Namun minggu lalu sudah kita lihat ada beberapa skema ya. Jadi yang skema dengan kita mengintip di satu celah saja gitu ya. Kita dapatkan bahwa tanpa kita melakukan disturbance itu ternyata perilaku foton itu bisa berubah juga, padahal kita tidak melakukan disturbance. Yang paling terakhir kita bahas adalah yang ini ya Pak Ibu, yang paling penting ya Pak Ibu, nanti bisa lihat lagi, yaitu delayed choice quantum experiment ya. Jadi ini oleh John Clauser ya, dia menjauhkan jarak gitu ya antara beam splitter satu dengan beam splitter lain. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya hubungan kausal ya antara foton yang lepas dari kiri ini ya masuk ke beam splitter pertama gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang terjadi pada beam splitter kedua itu mempunyai hubungan kausal dengan foton yang baru meluncur ini gitu ya. Nah, delayed choice eksperimen itu menghasilkan bahwa ya pokoknya yang terjadi adalah yang kita peroleh adalah ternyata foton itu tetap akan berperilaku sebagai interference eksperimen atau Ridgway eksperimen ya, bergantung apakah kita memiliki informasi mengenai tadi itu jalur atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu ya, kira-kira minggu lalu. Nah, di kuliah hari ini kita akan membahas eksperimen yang lain. Ya, nanti kita akan membahas eksperimen entanglement atau belitan kuantum gitu ya, belitan kuantum. Kemudian yang kedua, kita akan membahas gabungan Bapak Ibu, gabungan antara
double slit dan belitan kuantum. Nah, nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Tapi mungkin yang perlu kita cermati adalah mengapa sih para saintis itu sampai melakukan eksperimen yang bermacam-macam. Nanti kita akan lihat ada berbagai challenge ya terhadap teori kuantum itu, terutama yang challenge yang paling kuat yang pertama kali diajukan oleh Einstein ya dalam paper. Ada 3 orang yaitu Einstein, Podolsky, Rosen ya. Dia membuat EPR paper itu untuk men-challenge teori kuantum. Nah, itu nanti berlanjut Bapak Ibu. Jadi ada eksperimen, kemudian di situ nanti mungkin ada kelemahan dan seterusnya ya. Jadi eksperimen yang lalu juga double slit eksperimen, kemudian entanglement sebenarnya untuk menguji berbagai hal itu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kemarin kita sampai, nah kita balik dulu ke bom puzzle. Jadi di awal kuliah kita sempat mendiskusikan ya, nanti ada hal-hal yang sebelum kita mengetahui teori kuantum itu, atau kita menggunakan fenomena fisika kuantum, itu problem itu adalah impossible untuk dipecahkan. Yang minggu lalu kita lihat udah ada bom puzzle, yang kita lihat itu nggak mungkin lah kita bisa memecahkan itu dengan cara biasa. Nah, kita lihat ternyata bom puzzle itu menjadi possible kalau kita menggunakan ilmu yang minggu lalu kita pelajari ya Pak Ibu ya. Jadi kira-kira skemanya seperti ini ya Pak Ibu. Minggu lalu kita asumsikan saja ini ya, si pabrik bom itu ya, dia membuat anggap aja dia ternyata tanpa sengaja itu dia menghasilkan 100 bom yang gagal gitu ya. Gagal ini apa? Triggernya tidak terpasang ya Pak Ibu ya. Kemudian ada 50 bom, sorry. Gini aja Pak Ibu ya, ini 100 bom yang bagus gitu ya. 100 bom yang bagus. Jadi bagus ya berarti triggernya dipasang dengan baik gitu ya. Kita dapat 100 bom yang bagus, tapi kita nggak tahu yang mana bomnya gitu. Dan mungkin jumlahnya juga nggak tahu juga sebenarnya. Kita asumsikan ada 100 bom bagus dan 50 bom yang cacat ya. Cacat yaitu triggernya itu tidak terpasang. Ya, triggernya tidak terpasang. Ya, kalau tidak terpasang ya tidak bisa meledak gitu. Dan kita ingin tahu bom mana yang bagus. Kita ingin menyelamatkan sebagian bom itu. Minggu lalu sudah kita lihat kalau dengan cara biasa kita bisa menemukan bom itu. Ya, ini triggernya kan sangat sensitif ya. Kita bisa menemukan bom itu, tapi bom itu pasti meledak. Jadi habis. Kita mengidentifikasi bom mana yang bagus, tapi bom itu habis. Nah, dengan teori kuantum, dengan mekanika kuantum itu ya, perilaku kuantum, kita dapat mengidentifikasi sebagian bom yang bagus itu hanya dengan mengorbankan sebagian dari bom yang bagus itu. Jadi nggak semuanya meledak. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi ini menggunakan skema Mach-Zehnder yang minggu lalu kita bahas ya. Jadi anggap ini ada bom, jadi ini bomnya yang tanpa trigger ini Bapak Ibu ya. Ini nggak ada sumbunya gitu ya, tanpa trigger. Kita taruh bomnya di salah satu jalur dari Mach-Zehnder skema gitu ya. Bisa di pad A atau pad B. Di sini kita anggap di jalur B kita pasang bom itu. Jika bom itu tidak punya trigger, jadi triggernya itu kita pasangkan tepat di jalur lewatnya foton itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak ada trigger berarti jalur ini itu sebenarnya bersih gitu ya. Foton bisa lewat dengan bebas ya. Apa yang terjadi? Ya karena ini seakan-akan tidak ada apa-apa, maka yang terjadi eksperimen yang pertama ini ya Pak Ibu ya, eksperimen yang nomor 1 ini bom bagus, berarti ini adalah Ridgway eksperimen ya. Ini adalah interference eksperimen karena kita tidak tahu jalur mana ya. Interference eksperimen ya. Karena kita tidak tahu apakah dia lewat sini, apakah dia lewat sini si fotonnya, kita tidak tahu ya foton lewat mana.